Oke, halo. Kita lagi sama Kak Maria Hermina nih, atau yang biasa dipanggil Kak Emi. Nah, tanya nggak, mungkin statusnya merit atau enggak, punya anak, pekerjaannya apa, usianya juga berapa gitu. Kan tak kenal maka tak sayang. Kayak mau bikin ilustrasi nih. Oke, halo semuanya. Nama gue Maria Hermina. Nih gue aja nggak apa-apa kan ya? Nih pasti Boleh. masih pada muda-muda ya. Sekarang usia gue puji Tuhan udah 33 tahun. Baru ulang tahun Maret kemarin. Happy birthday. Terus ya Oke. udah lama Bu. 33 tahun, terus statusnya sudah menikah, suaminya bekerja, anaknya 3, pekerjaannya karyawan swasta, Oh, karyawan di perusahaan swasta. boleh tahu nggak udah berapa lama sih jadi nasabah? Dari tahun 2017, 2000. 2017, Oh, 2000. Berarti udah 3 tahun ya. iya. Oke, so far selama 3 tahun udah pernah klaim belum Kak? Atau kalau udah klaim, misalnya ada pengalaman klaim, gimana? Apakah klaimnya dibayar? Klaim sendiri gampang banget sih karena cashless ya, karena pakai kartu, jadinya sangat amat mudah sih gitu klaimnya. Jadi tinggal datang ke rumah sakit, begitu didiagnosa rawat inap, keputusan dokter harus rawat inap, ya udah tinggal kasih kartu asuransinya, terus udah deh, semuanya udah diurusin. Sebenarnya kalau dibilang gampang ya karena cashless, jadi kayak nggak mikirin apa-apa sih, gitu aja. Masuk rumah sakit yang penting fokus ke penyembuhannya aja. Yang terakhir itu yang paling gede, pertama kali aku ingat banget yang tipes gondongan segala macam, sesuai dengan plafonnya aku dapat yang kelas VIP karena di rumah sakit kecil itu 15 juta. Habis itu yang terakhir banget aku sakit ini sekitar 25 juta. 25 juta. Iya, karena aku minta kan, misalnya lihat tuh perincian biayanya, walaupun aku nggak bayar sepeser pun ya guys, itu amazing banget sih. Dan waktu itu saat saat aku sakit itu, aku lagi resign dari perusahaan sebelumnya, lagi nggak punya asuransi. Ya of course lah, kalau kita resign kan pasti udah nggak di cover sama kantor. Ini salah satu benefit sih sebenarnya kenapa asuransi itu tuh wajib gitu. Dan itu tuh benar-benar, kalau dihitung-hitung ya, bayar setiap bulan sekitar preminya 1,5-1,6 juta. Ini nggak apa-apa kan ya gue sebut ya, Boleh. preminya satu jutaan lebih, itu nggak ada apa-apanya banget kalau misalnya lo lagi sakit istilahnya gitu. Jadi begitu gue lagi resign dari perusahaan sebelumnya, terus gue pas sakit gitu, dan waktu itu emang lagi bed rest, nggak lagi mau kerja gitu, terus tiba-tiba sakit, harus diagnosanya macam-macam, lambung, GERD, apalagi kemarin tuh usus lah segala macam, dan harus di endoskopi, harus di macam-macam lah, pokoknya tindakannya itu habis sekitar 25 juta. Oke. Ya. Thank you Kak, jawabannya lengkap banget. Oke, terus gue mau tanya nih Kak, berarti Hmm. kan Kak Emi kan tadi kerja ya? Berarti Mm-mm. secara nggak langsung working mom dong. Yeah. Biasa kan kalau sebagai pekerja gitu pasti dapat asuransi ya dari kantor ya? Huh? Kalau boleh tahu kok masih ikutan ambil asuransi sih? Karena kan secara misalnya nih Kak Emi bilang tadi punya 3 anak ya. Biasa Mm-mm. kalau untuk ibu-ibu pasti biaya hidupnya nggak kecil dong dengan 3 anak itu. Karena Mm-mm. banyak banget orang tua di luar sana belum masuk asuransi karena mereka beralasan bahwa biaya hidupnya gede. Nah kalau buat Kak Emi sendiri kenapa sih pakai asuransi lagi? Justru kalau nggak punya asuransi, nanti di hari tua biaya hidupnya jadi lebih gede buat diri sendiri. Itu sih mindsetnya gitu. Bakalan bisa ngeberatin anak juga. Jadi cerita sedikit nih ya dari awal kenal sama Stephanie sih. Oke. Di tahun sekitar 2017-an itulah ya kita kenal ya Steph gitu kan, Aha. di satu perusahaan. Dulu Stephanie masih kerja guys, di masih part time insurance agent sampai sama karyawan juga. Jadi ngobrol, sebenarnya sih aku sudah cukup teredukasi dengan asuransi gitu ya, dan anakku juga udah punya prudensial sebelumnya. To be very honest, dulu pernah punya pengalaman gak enak sedikit sih dengan prudensial, makanya waktu ketemu Stephanie terus tahu dia punya produknya Prudent, sempat agak beli nggak ya, ini masih penting nggak ya, ini gaji gue segini terus dikurangin asuransi, wah pokoknya banyak pertimbangannya kan Steph ya, susah banget tuh Iya. aku sampai tanda tangan gitu kan. Susahnya bukan main, tapi yang aku dapatkan dari Stephanie edukasinya adalah how to look at different angle gitu. Selama ini sebagai ibu bekerja mikirnya, oh pokoknya tabungan buat anak, ini poin nomor satu dulu ya. Apa mindsetnya tuh, ya anak gue dulu deh yang tercover istilahnya, anak gue dulu deh biar aman gitu. Nah, kita tuh lupa sebagai kita nih yang nyari duit, kita nih yang
mencari nafkah istilahnya, mau suaminya maupun istrinya, justru harus kita duluan yang di cover. Itu sih poin nomor satu, kita harus taking a good care of ourselves dulu gitu. Kalau misalnya kita udah tercover, let's say pilih UP dapat 500 juta 1 miliar gitu, pada saat kita meninggal anak kita tuh nggak bokeh istilahnya gitu loh, lu nggak nyusahin anak lo gitu. Dan kerja itu nggak selamanya kita bisa produktif. Paling Tuhan kasih kekuatan kita 30, usia 30-an, 40-an, 50-an, and that's it. Setelah itu justru anak-anak sudah besar gitu ya, anak-anak sudah kan kita hidup istilahnya nggak boleh nyusahin anak juga ya. Kalau mindset gue bukan mindset yang anak itu investasi gitu loh. Kayak anak itu investasi, anak itu adalah Tuhan berikan 3 nyawa untuk gue jaga, untuk gue besarkan. Ya alangkah lebih baiknya untuk tidak menyusahkan anak-anak di masa depan. Poin kedua, kalau lu nggak bisa nabung, misalnya gaji lo tuh udah pas-pasan, lu setidaknya tabungan lo itu lewat asuransi, jiwa lo tuh diasuransikan. Kalau lo misalnya, suami gue chef, Stephanie udah tahu lah gitu kan, dia juga waktu itu ngebuka mindset kita seperti itu. Kerjaannya tuh risky banget di dapur, terus dia pegang oven yang harganya ratusan juta dan mahal, dan kemungkinan errornya tuh tinggi, bisa meledak segala macam. Nah kalau misalnya kayak gitu, terus tiba-tiba dia cacat atau kenapa, amit-amit ya, jangan sampai tolak deh dalam nama Tuhan. Terus gue gimana sama anak-anak gitu. Jadi sebenarnya mindsetnya sebagai sebagai working moms ya gitu kan, kalau lu gaji lo ngepas gitu ya, put asuransi sebagai pengeluaran wajib gitu, masukin ke either sandang pangan papan itu lo masukin asuransi, karena that's the only way you have to cover yourself gitu. Karena ya itu tadi, kita nggak pernah tahu, bukannya kita meragukan Tuhan sebagai orang yang percaya Tuhan juga gitu ya. Kalau di sini ada yang nggak percaya Tuhan ya silahkan, tapi kalau gue percaya Tuhan, walaupun kita selalu mikirnya ya rencana Tuhan tuh pasti yang terbaik, ya betul, tapi yang terbaik versi Tuhan tuh belum tentu terbaik menurut manusia, di mata manusia gitu. Jadi kadang wah kok sayangnya, kok dia meninggalnya cepet banget, kok dia ini, kok dia kecelakaan, kok dia, we never know gitu loh. Jadi we never know. Jadi gue cuma mau mindsetnya untuk para working parents, masukin lah itu budget asuransi 1,5 juta. Kalau lo bagi 30 hari itu cuma berapa sih? 50.000. 50.000. Lo jajan boba aja udah berapa? Kalau lo di kantor, jajannya sorry ngemil mom gitu kan, atau lo jajan baju buat anak-anak lo, shopping online. Come on, I'm a mom of 3, gue punya 3 anak gitu ya, ada yang usia SD, TK, dan belum sekolah gitu. So necessity yang kadang-kadang kita nggak pentingin tuh kita beli gitu loh. 50.000 guys sehari itu pasti bisa banget gitu. Jadi kalau lo emang punya dana yang bisa dialokasikan 1,5 juta, please put it on insurance, karena gue udah ngerasain sendiri sih manfaatnya gitu.